tekantos ianya tekantos horsana ternyata wih nah kawengian mohon punten pemugi pengirangan berkah majelis dinten pertemuan kedua dalam kitab atau dalam fan ilmu al-qawaid al-fiqhiyah al-madhhab as-sadati asy-syafi'iyah atau ilmu qawaid fiqhiyah atau juga dinamakan dengan ilmu al-ashbah wan nadhair, ilmu yang meringkas tentang fikih secara umum dibuat dalam kaidah oleh para ulama dari ilmu ashbah wan nadhair atau qawaid fiqhiyah dalam kitab yang bernama Al-Ashbah wa Nadhair karangan Imam As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua Jalal, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, Jalaluddin Suyuti muridnya, Jalaluddin Al-Mahalli gurunya. Nah, jadi yang mengarang kitab ini juga Imam Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti nisbah kepada kota yang ada di Mesir, Asyut. Nisbah ke kota. Jadi nanti ada anak cucu kita menjadi ulama besar, karang kitab, misal kalau yang dari Banjaran berarti Syekh Fulan Al-Banjaroni. Kalau yang dari Cangkuang mungkin Al-Cangkuangi. Kalau yang dari mana lagi? Dari Manggahan, Al-Manggahangi, Pak Ustaz. nisbah ke kota ya atau ke kampungnya para ulama banyak seperti tadi Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dari Asqalan. Asqalan itu Askelon, nama kota di Palestina yang sekarang dijajah atau yang sekarang dikuasai oleh Israel, Askelon. Nah, itu Askelon itu nama kota lahirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nisbah kepada satu kampung ya, kampung tertentu. Dan juga banyak para ulama yang nisbah ke kampung untuk tanda bahwasanya mereka mencintai tanah air mereka. Maka insya Allah mudah-mudahan ke depan ada anak turun kita yang nisbah ke kota atau kampung kelahirannya sebagai tanda satu ulama menjadi orang yang bermanfaat, kedua cinta kepada tanah airnya, halamannya, wahakala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Bapak Ibu kita lanjutkan. Allahumma ij'al majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah washrah sudurana bi'ulumi Rasulillah wa amla qulubana bihubbi Rasulillah wa adkhilna fi hisni Rasulillah wa jadid bina sunnata sayyidina Rasulillah wa atlik alsinatana bi anwaris salati wassalami ala maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna as-safa wajma'na ala habibika al-mustafa. Allahumma ya nuras samawati wal ardh imla qulubana bi anwari habibika al-mustafa waj'alna min ahli safa wal wafa ya rabbal alamin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Insyaallah pada pagi ini kita akan rada ngebut sedikit, akan membahas bersama 2 dari 5 kaidah kubro. Kemarin kita pernah bahas ya, 5, 40, 20. Jadi hafalkan 3 angka ini yaitu 5, kemudian 40 dan 20. Kenapa? Sebab yang 5 adalah kaidah kubro. Jadi kaidah-kaidah fikih yang kubro, menghimpun hampir seluruh furu fikih. Jadi 5 kaidah ini anaknya banyak sekali. Atau di bawahnya banyak cabangnya, sangat sekali, banyak. Nah, dihimpun dalam 5 kaidah besar, ya, atau bahkan kalimatnya kubro, besar sekali. Kalau yang 40 adalah kaidah kabir. Nah, ini juga besar, tapi tidak sebesar, tidak seinten dan tidak seurgen yang 5 gitu. Yang 40 ada juga 20. Kalau yang 20 adalah kaidah yang muttafaq dan mukhtalaf. Apa artinya? Muttafaq para ulama madhab sepakat, dan ada juga yang mukhtalaf, para ulama madhab tidak setuju atau tidak sepakat pada kaidah yang 20 ini. Artinya 20 kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama madhab gitu ya. Dan kita juga fokus dalam dars ini adalah dalam kitabnya pun Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah fikih ala madhhabis sadati syafi'iyah, artinya terhadap madhab Syafi'i. Jadi kaidah yang kita pelajari adalah kaidah fikih dalam madhab Asy-Syafi'i. Sebab kaidah fikih itu banyak maksudnya merujuk kepada madhab fikihnya. Kalau madhab fikih Hanafi ada juga kaidah fikihnya. Madhab fikih Maliki ada juga, madhab fikih Hambali ada juga.
dan bunyi kaidahnya mungkin sedikit berbeda sebab furu'nya pun berbeda gitu ya. Nah, yang kita pelajari adalah kaidah fikih dalam madzhab Imam Syafi'i. Apa? Karena kemarin alasannya diantaranya sudah kita sampaikan adalah madzhab yang masih pakai di negara kita. Kemudian dan ini juga kaidah yang fakir pelajari dan kita tepat atau sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah kita mudah-mudahan bisa memahami fikih melalui kaidah fikih yang ringkas insya Allah. Oke, kita mulai dengan kaidah kubro yang 5. Ya, ini di halaman 2 Bapak Ibu ada ini ada 5 ya. Kaidah kubro kita sebut. Yang 5 ini apa saja? Ya, yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyak atau la yuzalu bisyak. Ketiga al-masyaqqah tajribut taisir. Keempat ad-dararu yuzal. Kelima al-adah muhakkamah. Pertanyaan, apakah kaidah-kaidah ini adalah secara zatnya memang bukan demikian. Secara letter kalimatnya memang bukan firman Allah pun bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intisari atau kesimpulan dari firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para ulama, gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan, gitu. Apakah kaidah ini punya pijakan hukum, punya pijakan dalil? Tentu. Para ulama ketika menyimpulkan suatu kaidah dalam satu kesimpulan kaidah, maka mereka menyimpulkannya melihat rujukan atau merujuk kepada dalil Quran atau dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagaimana contoh itu di kaidah yang pertama kita urutkan, kita pelajari urutkan yang pertama dulu, yaitu kaidah yang kubro pertama Bapak ya, ini al-umuru bimaqasidiha. Nanti kita lanjut ke 2, 3, 4, 5. Insyaallah pada hari ini mudah-mudahan Allah mudahkan kita pelajari 2 kaidah al-umuru bimaqasidiha dengan al-yaqinu la yazulu bisyaki dengan anak kaidahnya. Kita mulai dengan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaidah yang pertama. Oke. Ini di bawah. Kalau ini sedikit apa namanya? Oke. Ini penting kita baca aja sedikit ya. Jadi bagaimana sih ilmu ini berkembang? Ya, saya baru dengar kata mungkin fikih ya, yang sering saya dengar namanya ilmu fikih atau ilmu usul fikih. Apa ini ilmu qaid fikih ini? Oke, kita lihat nasyahnya. Kalau gambarannya kemarin kita sudah gambarkan Bapak Ibu ya, kemarin bahwasanya ilmu Al-Quran itu dan hadis itu ya, Al-Quran dan hadis ini adalah kalam Allah dan kalam Rasul, dan yang mana keduanya adalah wahyu. Kemudian dikeluarkan hukumnya oleh siapa? Oleh seorang mujtahid, oleh seorang faqih. Kemudian karena banyak itu hukum-hukum fikihnya, furu fikihnya yang 260.000 kemarin kata Imam Nawawi, maka para ulama mazhab tertentu terutama di sini mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan diringkas yang 240.000 furu fikih tersebut menjadi 5, 40 dan 20 kaidah. Jadi 5, 40 dan 20 kaidah. Nah, jadi diringkas semua furu fikih, hukum fikih ada dalam kaidah-kaidah ini. Sebagai contoh, semua amalan ibadah dalam mazhab Syafi'i, niat adalah rukun dalam ibadah tersebut. Dalam sholat, niat adalah rukun. Dalam puasa, niat adalah rukun. Dalam zakat, niat adalah rukun. Dalam haji, umroh, niat pun adalah rukun. Nah, maka dalam setiap amalan ibadah dalam mazhab Syafi'i, niat menjadi rukun. Maka daripada menyebutkan ini rukun, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan al-umuru bimaqasidiha, diringkas dalam satu kaidah yang menyebutkan setiap perkara itu tergantung kepada tujuannya. Jadi artinya setiap amal ibadah itu tergantung kepada niatnya. Satu ibadah diniatkan menjadi ibadah, maka hal tersebut menjadi ibadah.
Maka itulah yang membedakan mana kebiasaan dan mana ibadah, gitu ya. Dengan apa? Dengan niat. Nah itu. Nah, kita lihat nih di nasy'ah sebelum ke kaidah yang pertama. Nah, ini ada ilmu qaid fikih ini bagaimana sih tumbuh kembangnya atau perkembangan ilmu ini sampai ada di zaman sekarang. Ini kalimatnya panjang, namun kalau kita simpulkan, Bapak Ibu, kalau kita simpulkan, sebetulnya ilmu qawaid fikih itu dari dulu itu sudah ada, di mana di kitab-kitab para ulama terdahulu. Seperti contoh di kitabnya Imam Asy-Syafi'i, dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Di kitab Al-Um Imam Syafi'i itu disebut ada kalimat yang mengarah kepada ilmu fikih adanya atau widan taqlana atau widan taqalna, apabila kita kembalikan ila asr al-a'immah, kepada masanya ulama, najidul a'immah, kita dapati para ulama itu dzakarul qawaidah fiqhiyah, beliau-beliau semua menyebut kaidah-kaidah fikih dalam buku-bukunya, walakinahu tabuha fi thanaya kalamihim, menuliskannya di atau ketika atau di dalam buku-buku mereka, di dalam kalimat-kalimat mereka dalam bukunya. Artinya tidak dipisahkan dalam satu ilmu mustaqil, tapi atau melainkan kaidah fikih ini itu berada dalam buku fikih atau berada dalam buku usul fikih gitu. Jadi tidak akan menjadi ilmu itu ya. Fakanat taridu ardo. Nah, ini itu saja. Begitu saja. Jadi tidak dipisahkan, masuk dalam kalimat-kalimat fikih, kalimat-kalimat usul fikih. Imma bayan hukmin atau ta'lilan lahu. Imma sebagai bayan terhadap hukum atau menjadi ta'lil atau alasan terhadap hukum tersebut. Oke, kita singkatkan mana di antara contohnya ini. Fahada kitabul ummi li sayyidil fuqaha Imam Syafi'i. Contohnya dalam kitab al-um karena Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ya, ini sedikit maklumat tentang kitab al-um. Kitab al-um, Bapak Ibu, adalah kitab induk dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena kitab ini yaitu Imam Syafi'i, beliau mengarang kitab ini dan dinamainya kitab Kitab al-um ini kitab fikih, kitab kitab al-fiqh, yaitu al-um, ibu. Mengapa? Ini motivasi untuk para santri. Jadi ketika kita punya karya, niatkan, hadiahkan karya tersebut gitu ya, untuk orang yang telah berjasa, diantaranya orang tua kita. Di sini Imam Syafi'i menamai nama kitabnya al-um, dan ini adalah satu-satunya kitab yang beliau bawa ketika beliau pulang kemana? Ketika beliau pulang ke Mekah, gitu ya. Beliau lahir di Palestina, di Gaza, kemudian beliau hijrah oleh ibunya karena ayahnya sudah wafat ketika beliau masih dalam kandungan, pergi ke Mekah. Di Mekah kemudian diajak atau selalu diantar ngaji oleh ibunya dengan digendong. Kemudian Imam Syafi'i agak sedikit besar, remaja, disarankan oleh guru waktu di Mekah untuk belajar ke Madinah, ke Imam Malik, karena gurunya merasa sudah habis ilmunya. Jadi sudah habis ilmu gurunya, maka Imam Syafi'i kecil sarankan belajar ke Madinah, ke Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Di Madinah Imam Syafi'i pun demikian, waktu remaja cemerlang. Kisahnya ringkasnya, beliau juga dalam tanda kutip diusir oleh Imam Malik, atau disarankan oleh Imam Malik belajar ke Baghdad, ke Irak. Belajarlah fikihnya Imam Abu Hanifah di Irak. Meskipun sudah wafat, memang Imam Abu Hanifah wafat, di tahun wafat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lahir. Maka dikatakan terbit matahari di waktu terbenamnya matahari. Karena Imam Abu Hanifah wafat, di tahun tersebut juga lahir Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tidak pernah atau belum bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Tapi kata Imam Malik, karena Imam Malik sejaman bertemu dengan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah lebih tua dari Imam Malik. Maka Imam Malik ketika menjadi guru Imam Syafi'i berkata, wahai Syafi'i,
sekarang kau telah menguasai madhabku, maka belajarlah kau ke Baghdad sekarang, ke Irak. Pelajarilah madhab Abu Hanifah. Memang Imam Abu Hanifah sudah wafat, tapi ada santrinya di sana. Di antara santrinya yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Pelajarilah fikihnya Abu Hanifah kepada orang tersebut. Maka Imam Syafi'i belajar berangkat ke Irak, gitu ya. Dari Irak, lamanya di Irak. Bahkan sampai menguasai madhab Abu Hanifah. Belajar di Irak, dari Irak ke Yaman, kemudian ke Irak lagi, ke Mekah lagi pernah, gitu ya. Nah, kemudian dah gitu ke Irak lagi, lama di Irak. Kemudian seketika pas ada kisah muridnya lagi dakwah di Mekah, yang jadi mustami adalah ibunya. Ibunya berkata, itu nama anakku Syafi'i, karena sering menyebut nama Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i yang ditugaskan dakwah di Mekah ini. Berkata guru kami Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang dulunya adalah orang Mekah sini. Yang hadir pada itu adalah ibunya. Ibunya ternyata masih ada, ibu Imam Syafi'i. Maka berkata ibu Imam Syafi'i, wahai Syekh, coba sampaikan kepada gurumu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku. Sampaikan kepadanya, ibu rindu, ibu masih ada, marilah pulang. Maka seketika si murid ini pulang ke Irak, menyampaikan kabar tersebut, dan datang Imam Syafi'i dari Irak kemana? Ke Mekah, pulang kampung. Nah, ketika pulang kampung, karena beliau sudah menjadi imam besar di Irak, se-Irak semuanya membekali Imam Syafi'i dengan perbekalan yang luar biasa. Ratusan unta penuh dengan isinya. Maksudnya dengan isi di pundak unta, yaitu dari makanan, dari minuman, dari harta, dari emas, dari apapun yang orang-orang se-Irak gitu ya punya, diberikan kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i akan pulang kampung kemana? Ke Mekah, karena ibunya masih ada gitu. Jadi mau pulang ke ibunya. Ketika datang ke Mekah, ibu Imam Syafi'i, yang datang duluan siapa? Yaitu muridnya yang tadi, yang diamanati. Wahai ibu, putramu, guru saya sudah datang di batas kota. Pertanyaan ibu Imam Syafi'i simpel, apa? Kata murid Imam Syafi'i bahwa ratusan unta dengan isinya. Ini kalau anak kita mondok, Bapak Ibu, kalau anak kita mondok, anak kita pulang bawa harta nih, bawa uang, anak juara misalkan, atau bawa abut, tapi ibu Imam Syafi'i aneh. Mendengar murid Imam Syafi'i berkata bahwasanya Imam Syafi'i bawa ratusan unta dengan isinya, ibu Imam Syafi'i malah marah. Katakan pada Syafi'i, aku dulu suruh Syafi'i berangkat ke Madinah itu untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari dunia. Katakan pada gurumu Syafi'i tidak boleh pulang. Ya salam. Seketika yang bimbang adalah si murid. Nyampe ke Imam Syafi'i, disampaikan apa yang terjadi. Imam Syafi'i berkata, salah kamu. Karena Imam Syafi'i tahu dulu perjanjian dengan ibunya, mencari ilmu, kalau nggak ketemu di dunia, biar ketemu di surga aja. Karena waktu itu nggak ada HP, nggak bisa inbox gitu ya, nggak bisa ngasih kabar. Jadi ketemu nanti di surga aja, biar nggak ketemu di dunia juga. Tapi ini masih ketemu, tapi ternyata jadi kaya. Artinya berarti cari uang nih Syafi'i. Nah, tidak demikian. Maka Imam Syafi'i berkata, ya udah, karena kamu udah bilang keliru, tolong bagikan semua ratusan unta ini dengan isinya kepada orang Mekah semuanya. Kecuali ibuku, jangan kau kasih sesuatu pun pada ibuku, kata Imam Syafi'i. Dan yang tersisa adalah beberapa kitabnya saja, dan di antara kitabnya yang terbesar, yang fenomenal, yang dibawa Imam Syafi'i pulang ke Mekah itu adalah kitab Al-Um yang sedang kita bicarakan. Jadi kitab Al-Um ini adalah kitab fikih induk yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Pemahaman beliau terhadap Quran dan hadis Nabi SAW disimpulkan dalam kitab yang bernama Al-Um. Di sini memuat semua hukum, dari hukum ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Nah, ini kitab induk fikih dalam madzhab Imam Syafi'i Al-Um. Gitu ya, namanya unik Al-Um sebagai iktidaan atau sebagai karoman li ummihi radhiyallahu anhum wardahum. Kemudian, nah ini Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um ini berkata apa? Kata beliau, la adfa'ul yaqina illa biyaqin. Nah, beliau berkata, la adfa'ul yaqin illa biyaqin. Aku tidak menahan keyakinan kecuali keyakinan lagi. Wa yajuzu fi darurah ma la yajuzu fi ghairiha. Boleh dalam keadaan darurat apa yang tidak diperbolehkan di selain keadaan darurat. Innama ju'ilatir rukhsatu liman lam yakun 'asiya. Sungguhnya dijadikan rukhsah terhadap orang yang tidak bermaksiat. Gitu ya. Ini adalah kaidah-kaidah fikih, kaidah fikih yang beliau
tuliskan di kitab Al-Ummiyah. Padahal kitab Al-Ummiyah bukan kitab qaid fiqhiyah, bukan juga kitab usul fikih, tapi kitab fikih gitu ya. Tapi kok mengapa ada kaidah fikih dalam kitab tersebut? Karena pada zaman itu, pada waktu itu belum ada kitab khusus tentang qaid fiqhiyah. Kapan kitab khusus tentang qaid fiqhiyah? Dalam madhab Syafi'i, kitab khusus tentang qaid fikih, karena kita sedang berbicara bagaimana menjadi suatu ilmu yang terpisah dari fikih gitu ya. Itu adalah dari dulu di zaman Imam Syafi'i pun sudah ada ilmu qaid fikih dengan kalimat Imam Syafi'i kitabnya, di dalam kitabnya. Nah, maka para ulama setelah beliau, wabil khusus Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah, beliau membuat atau memisahkan atau membuat kitab khusus, ilmu khusus, memisahkan mana yang fikih, mana yang qaid fiqhiyah. Beliau pisahkan yang qaid fikih ini dalam kitab yang berjudul Al-Ashbah wa An-Nadhair. Nah, gitu ya, di zaman Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wahakala, dan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti lah semua para ulama setelah beliau iyalun alaihi atau iyalun lahu atau mengikuti jejak beliau dalam menulis kitab-kitab tentang qaid fiqhiyah. Ulama Indonesia, Maulana Syekh Yasin Al-Fadani punya kitab juga dalam fan ilmu qaid fiqhiyah. Guru kita, Maulana Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah juga punya kitab yang berkaitan dengan ilmu qaid fiqhiyah, itu kitab ini. Jadi ya, ini kitab beliau tulis ketika beliau dulu kalau tidak saya dengar fakir waktu pas daras ini dengan beliau, ini beliau tulis dulu ketika beres kuliah gitu ya. Jadi waktu pas masa-masa akhir-akhir kuliah beliau menulis kitab ini. Tapi dulu kitabnya belum seperti ini. Ini sudah ditahdib lagi atau sudah diberikan penjelasan lebih ausa. Kalau dulu kitabnya berwarna putih dan ringkas sekali begitu. Wah, ini diantara perkembangan ilmu qawaid fiqhiyah gitu ya. Oke, maka lanjut langsung kepada kalimat kaidah. Ada 5, 40, 20. 5 kaidah kubro, 40 kaidah kabir, dan 20 kaidah yang para ulama berbeda pendapat. Ada yang sepakat, ada juga yang tidak sepakat. Gitu. Mana yang 5? Kita mulai dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-qaidatul ula, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru segala bergantung kepada niatnya. Mana al-aslu fi hadhil qaidah? Dasar pada kaidah ini apa? Adalah qaul Rasulullah SAW, adalah ucapan baginda Nabi SAW. Nabi berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi rasuli fa hijratuhu ila Allahi rasuli, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis innamal a'malu binniyat menjadi dasar para ulama mazhab Syafi'i, menjadikan hadis ini adalah digabungkan semua furu-furu fikih yang dasarnya ini dalam satu kaidah berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Sebagai contoh, dalam bab salat, Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i menjadikan niat gitu ya. Oke, sebelum ke situ kita mungkin alangkah lebih baiknya kita buka lebar terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Karena berbicara niat, ulama mazhab yang 4 itu, yang 3 sependapat, yang 1 beda pendapat. Siapa yang 1 dan siapa yang 3? Ulama mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafi, Imam Malik dengan mazhab Malikinya, Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'inya, Imam Ahmad dan mazhab Hambalinya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu khusus untuk membicarakan bagaimana sejarah para ulama mazhab yang 4 ini dengan madrasahnya yang satu persatu, yang satu sama lain juga punya ciri khas tersendiri gitu ya. Bagaimana mereka mengembangkan mazhabnya dan sebagainya. Ini unik, insya Allah nanti kita bisa bahas bersama mudah-mudahan. Yang pertama adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah ini itu Imam Abu Hanifah dan mazhabnya bahwasanya niat adalah bukan syarat sah sesuatu. Jadi bukan hal yang urgen, melainkan adalah penyempurna. Maka pemahaman dalam mazhab Hanafi terhadap innamal a'malu binniyat adalah kamalul a'mal, sempurnanya perbuatan dengan niat. Artinya ketika sholat langsung menghadap kiblat, masuk ke masjid menghadap kiblat Allahu Akbar tanpa berniat dalam hati,
tanpa ditalafudkan dengan lisan, tanpa ada niatan dalam hati terlebih dahulu, kata ulama mazhab Hanafi, itu juga sejatinya adalah ainun niyah, kata beliau-beliau. Mengapa? Karena dengan kita berangkat ke masjid kan berarti kita sudah yakin mau sholat. Gitu ya, kata mazhab Hanafi. Maka niat itu bagi mereka bukan hal urgen. Bagi mazhab Hanafi, melainkan penyempurna gitu. Jadi kalau dengan niat lagi, maka sempurnalah perbuatan tersebut, ibadah tersebut dengan niat. Tapi kalau tidak ada niatan sama sekali tapi sholat, maka sah sholatnya. Kata siapa? Kata mazhab ulama Hanafi. Maka ulama mazhab Hanafi ini atau mazhab Hanafi ini berbeda dengan mazhab yang tiga setelahnya. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad sepakat bahwasannya innamal a'malu binniyat adalah urgenitas dalam suatu perbuatan. Ketika suatu perbuatan tidak diawali dengan niat, maka perbuatan tersebut bukan ibadah, melainkan kebiasaan. Gitu ya. Jadi yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah apa? Yaitu adalah niat. Nah, adapun tentang bagaimana cara berniatnya, atau semuanya sepakat bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati. Artinya bukan lisan, itu ya, bukan ditalafuzkan, bukan. Jadi masalah talafuz, masalah melafazkan niat itu beda lagi masalah. Jadi kalau niat semuanya sepakat tempat niat ada dalam hati, gitu ya. Nah, adapun mentalafuzkan, para ulama tiga ini berbeda masing-masing. Ulama mazhab Syafi'i mensunnahkan mentalafuzkan niat. Apa sih mensunahkan? Jadi lebih bagus, alangkah baiknya ketika mau sholat ditalafuzkan niatnya. Artinya diucapkan dengan lisan. Itu. Nah, meskipun kalau tidak diucapkan lisan, ada dalam hati niatan sudah sah. Tapi lebih afdolnya, kata ulama Syafi'i, itu diucapkan dalam lisan. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Bukan wajib, bukan harus, tapi lebih afdolnya. Karena yang wajibnya adalah dalam hati. Sudah ada niat dalam hati untuk melaksanakan sholat, itu sudah cukup. Tapi kalau untuk lebih afdolnya, kata ulama Syafi'i, ditalafuzkan. Gitu ya. Nah, kemudian, maka ini adalah dasar daripada kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian, kita tatbikan nih. Kita tatbikan. Kata Maulana di sini tatbikul qaidah ala masail fiqh. Aplikasi kaidah ini pada permasalahan fikih atau pada furu' fikih atau pada fikih. Tadkhulu hadhil qaidatu fi jami' abwabil fikih. Kaidah ini masuk ke semua bab fikih. Min sholatin wa siyamin wa zakatin, daripada salat, puasa dan zakat. Fayajibu 'alal muslimi tamyiz sholati dzuhri anil asri mathalan. Maka wajib bagi seorang muslim membedakan niat salat zuhur daripada niat salat asar. Nawaitu usolli fardhu zuhri, dilaksanakan di salat zuhur. Nawaitu usolli fardhu asri, dilaksanakan pada waktu salat asar. Maka binaan ala hadhil qaidah, orang salat pada zuhur niatnya asar. Nawaitu usolli fardhu asri amdan. Misalnya amdan itu artinya sengaja. Dia baca niatnya dengan seperti sengaja. Niat tadi sholat asar 4 rakaat karena Allahu Akbar. Pada sholatnya zuhur. Maka binaan ala hadhil qaidah, maka menurut kaidah ini para ulama mazhab Syafi'i berkata orang tersebut sholatnya batal. Kenapa? Karena niat pembeda, dan niat adalah apa tadi? Urgenitas. Artinya ketika dia niat dalam hatinya sholatnya asar, tapi yang dia lakukan adalah sholatnya zuhur. Nah, dengan sengaja apalagi, gitu ibaratnya ya. Mungkin masuk kategori melalaikan atau masuk kategori ngeherikan dan lain sebagainya, maka hal ini adalah membatalkan sholatnya. Gitu. Itu dalam anak ulama mazhab Syafi'i wa hakadah. Mengapa? Karena al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan itu tergantung tujuannya. Dia tujuannya mau sholat apa? Sholat zuhur berarti niatnya pun niat sholat zuhur. Gitu. Di antaranya wasiyamu tatawwi an Ramadan anin nadhr, dan membedakan niat puasa sunat dengan puasa Ramadan, dan juga puasa nadar. Puasa sunat, puasa Ramadan, puasa nadar. Jadi kalaupun niat abdi saum Ramadan disebutkan saum wajib Ramadan. Niat abdi saum nadar sebutkan saum nadar. Niat abdi saum sunnah Kamis sebutkan niat abdi saum sunnah. Wah, kata. Jadi diniatkannya niat abdi saum sunnah atau wajib itu ataukah sunnahkah itu, wah kata. Kenapa? Karena al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu tergantung pada tujuannya. Dia puasa apa? Sunnah ataukah wajib? Wah kata. Wa zakatil mafruḍah an shadaqatit tatawwu. Zakat yang wajib, entah itu zakat mal, zakat harta ataupun zakat badan atau zakat fitrah.
Maka ketika zakat fitrah sebutkan ini zakat bukan sedekah, gitu ya. Jadi tidak, dalam madzhab Syafi'i tidak hanya memberikan uang, nih, dah gitu aja, ini gitu aja gitu ya. Nah, ini gitu aja diberikan, maka jadi ditamyiz niatnya atau disebutkan atau di apa namanya, dibedakan niatnya, apakah ini niat untuk sedekah yang sunnah ataukah zakat yang wajib, entah itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Wah, kada. Nah, ini dalam madzhab Syafi'i karena al-umur bimaqasidiha, segala perbuatan tergantung tujuannya, maka ditamiz, dibedakan, gitu ya. Nah, lebih unik lagi apa? Ini Bapak Ibu. Ada kisah, atau kan kisah masalah gitu ya. Idza dakhala dainu manzilal madini. Nah, contoh, ini ada dua orang, satu yang utang, yang satu lagi yang diutangi. Yang hutang sama yang diutangi. Yang diutangi itu nagih kepada yang utang, tapi ecok lagi, besok lagi, dan ternyata masuklah yang diutangi ini ke rumah yang utang. Kemudian akhadha minhu malan biqadri dain, dan dia ini ngambil uang. Ternyata di rumahnya pas dia masuk, jadi masuk niatnya bertamu mungkin. Pas masuk ternyata nggak ada orangnya, tapi pintu terbuka, atau di luar lah, misalnya di luar lah gitu, di luar di terasnya ada kursi niat bertamu, tapi ternyata nggak ada orangnya, atau masih di dalam tapi pintu terbuka dan di situ ada uang, gitu ya. Dan diyakini uang tersebut uang yang punya rumah karena di tempat orang tersebut, gitu. Dan uangnya adalah 200.000 misalkan. Ini adalah seperti uang yang dia pinjam, artinya nominalnya sama, 200.000 dulu minjemnya, dan ketika ditagih nggak ada, pas main ke rumahnya ternyata ada di teras rumahnya, di situ ada uang 200.000, dan itu uangnya ibaratnya bukan di mana saja, tapi ya rapi, tersimpan rapi di depan. Artinya memang bukan orang lain, tetapi uang yang punya utang di rumahnya, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian fa'idza kana biniyati akhdhi haqqihi, maka diambil wa akhadha minhu malan biqadri dain. Dan karena uangnya dia ngutang 200.000, diambillah sama orang yang diutangi uang tersebut, diambil. Katanya nggak ada, ini ada uang, ambil 200.000. Saya niat kabilnya, nih kata siapa? Kata yang orang diutangi teh. Fa'idza kana biniyati akhdhi haqqihi, apabila dia ngambilnya dengan niat ngambil haknya, ini udah berbulan-bulan bilangnya ecok deh, tapi nggak ada, tapi ini ada uangnya ada, dia bohong berarti. Nah, ini saya ambil nih 200.000 karena utangnya ke saya pun 200.000, diambil 200.000 dengan niat apa? Mengambil haknya, karena kan udah dipinjam uangnya dan sudah tempo waktu tidak diberikan, dan ini ada gitu uangnya di rumahnya gitu. Maka fala yuqamu alaihil had. Nah, tidak dikenakan had. Apa artinya? Maka orang tersebut tidak disebut mencuri. Kenapa? Karena mengambil haknya. Nah, ditagih nggak ngasih, ya diambil, ini ada di rumahnya 200.000, pas lagi gitu diambil. Maka ketika misalkan kalaupun ketahuan ini, itu pencuri, ketika ditanya hal yang terjadi intinya seperti apa, gitu ya, ditanya seperti apa, maka disampaikan dia punya utang tapi nggak dibayar-bayar dan ini uangnya 200.000, maka fala yuqamu alaihil had. Kenapa tidak dikenakan had, tidak dikenakan hukuman orang yang ngambil uang tadi? Karena jawabannya adalah dia ngambil uang tersebut dengan niat apa? Ngambil hak dia. Tuh, niat ini membedakan, gitu ya. Dia berniat mengambil haknya, gitu ya. Nah, maka beda dengan apa? Wa idza kana bi niyatis sariqah, gitu. Dan apabila niatnya dan niat mencuri, yuqamu alil had. Nah, ini beda. Maka dikenakan had, hukuman. Jadi kalau ngambilnya 200.000 ini, saya ambil nih, kene hutaman meureun kayak gini dibayar nggak nih mah? Ada uang 200.000 diambil misalkan gitu ya. Diambil, maka ini mah kalau ketahuan had. Kenapa had? Atau dihukum? Sebab jelas beda apanya. Yang tadi mah niatnya ngambil hak dia, kalau yang sekarang mah dari mah sarikoh gitu ya, mencuri. Wah, kata. Kenapa demikian? Li'anal umura bimaqasidiha, karena segala sesuatu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Wah, kata. Itu adalah di antara salah satu masalah dalam kaidah di atas. Kaidah ini punya anak kaidah. Apa? Nah, ini unik Bapak Ibu. Dalam madzhab Syafi'i
kaidah ini punya dua anak. Di antaranya, mala yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu akhta'a lam yadur. Ma la yushtaratu, apa-apa yang tidak disyaratkan, at-ta'arrudu lahu jumlatan, penyebutannya, at-ta'arrud itu penyebutannya, jumlatan secara umum, wa tafsilan dan secara rinci. Jadi tidak disyaratkan penyebutannya baik umum atau rinci, tidak disyaratkan. Dari umum dari rinci sah kata gitu ya, tidak disyaratkan harus rinci, tidak disyaratkan penyebutan niatnya itu harus umum gitu, tidak disyaratkan. Idza ayyana, apabila ia sebutkan dengan wa akhta dan salah, lam yadur. Famatalan ta'yidu makana salah. Contohnya adalah penyebutan tempat sholat dalam niat. Contoh, nawaitu usolli, niat habis sholat maghrib atau habis sholat subuh 2 rakaat min kiblat karena Allah Ta'ala, dan sholat nanti di Masjid Al-Jabbar misalkan. Jadi disebutin niatnya itu, niat sholatnya itu di Masjid Al-Jabbar atau di Masjidil Haram misalkan gitu ya, atau di Masjid An-Nabawi, disebutin ada tempat sholatnya di dalam niat itu. Kan niat sholat, niat habis sholat subuh 2 rakaat min kiblat, jantan makmum atau jantan imam karena Allah Ta'ala, ditambahkan di Masjidil Haram misalkan. Meskipun ternyata sholatnya tidak di Masjidil Haram, sholatnya di Manggahang, sholatnya di Bale Endah, sholatnya di Cangkuang, di Soreang, di Katapang, dimanapun itu sholatnya, tapi ditambah tadi di Masjidil Haram gitu, dalam niat itu. Pertanyaan, sah tidak sholatnya? Coba kira-kira nih Bapak Ibu diskusi santri-santri ya, kira-kira kalau ditambah nih, ditain tempat sholat, sah gak sholatnya? Sedangkan salah gitu. Sah ya? Kalau benar sah, kalau salah, kalau benar tempatnya gitu sah, tapi kalau salah sama sah juga. Kenapa? Karena ada kaidah, ma la yustaratu ta'arrud lahu jumlatan tafsilan idza ayyanahu akhta lam yadur. Jadi niat atau penyebutan tempat sholat dalam niat itu tidak disyaratkan gitu ya. Maka penyebutannya baik diglobalkan niat habis sholat gitu, kalau tidak ada niat habis sholat di tempat mana ibaratnya gitu ya, diglobalkan ataupun ditafsilkan, baik diglobalkan atau dirincikan niatnya, baik itu benar atau salah, meskipun dirincikan salah sekalipun tetap sah salatnya. Kenapa? Karena penyebutan tempat sholat secara rinci tidak disyaratkan, pun global tidak disyaratkan. Jadi yang jelas tidak ada hubungannya dengan tempat sholat kalau niat mah. Maka dalam niat kita diajarkan niat abdi sholat subuh 2 rakaat gitu ya, main ke kiblat, jantan makmum atau jantan imam lillahi ta'ala, fardulillahi ta'ala gitu ya. Nah, jadi tidak disebutkan apanya tempat sholatnya. Kalau disebutkan bagaimana? Nggak apa-apa, mangga bisa hoyong ting niat mudah-mudahan cing kasumonan dia sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat nak di Bandung tapi niatnya di Masjidil Haram, sah sholatnya. Kenapa? Binaan ala hadhil qaidah, ma la yushtaratu ta'arud lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu akhta lam yadur. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kalau bisa dipahami kita lihat. Oke. Sebentar. Assalamualaikum, izin Ustadz, saya belum paham untuk ininya sambil nunggu. Kalau ada orang yang hutang, kemudian beliau itu minta jeda waktu, ditentukan lah jeda waktunya tuh katakan 10 hari, kemudian per harinya segini, dibayarnya setiap hari ke bank store. Ternyata sampai sekarang ya, dan dia buat perjanjian di luar kesepakatan, jadi bikin perjanjian sendiri, ego sendiri. Nah, tadi dikatakan kalau kita mengambil hak ini tidak dulu berkaitan dengan hukum peraturan Indonesia, tapi secara syariat. Bila kita ambil haknya, contoh gini, pesan makanan 20 pak gitu. Terus pas pembayaran langsung kita berkata, nah anggap aja hutang selesai. Apakah itu
istilahnya boleh tidak, tetapi kan secara kemanusiaan ya katakan dia butuh sekali uang tersebut, apakah kita berpikirnya udahlah nggak usah dipikirin karena ini sebagai efek jerah, atau bagaimana cara hukum Islamnya? Insya Allah. Oke Bu, ini pertanyaan bagus ya, aplikatif terkait tadi kaidah yang pertama al-umuri biqasidihah dengan salah satu masailnya. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika ada orang punya utang, gitu ya. Kemudian, tapi konteks di sini Bu, tadi kita contohkan itu orang tersebut sudah jatuh tempo, misalkan nggak bayar ataupun belum lunas, gitu ya. Nah, kemudian tadi kisahnya dengan Ibu sampaikan sama, mungkin di waktunya belum bayar ataupun belum lunas, gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ini yang menagih ini atau yang dipinjemin uang ini dia ngambil haknya, gitu ya. Nah, kalau di kisah tadi ketika main ke rumahnya uang tersebut ada gitu, maka diambil dengan niat dia ngambil haknya. Nah, konteks yang Ibu tadi sampaikan dengan misalkan kebetulan nih orang yang minjem hutang itu adalah jualan paket nasi dan sebagainya atau apapun itu. Nah, kalau misalkan memang lebih bagusnya adalah atas dasar musyawarah, itu idealnya atau lebih bagusnya. Namun ketika misalkan sudah tempo waktunya harus dibayar, ini nggak bayar, kemudian lagi Allahumma shalli Nabi sudah dicicil tapi belum lunas semua, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan diambillah paket tersebut dengan niatan ngambil haknya, gitu ya, ngambil haknya tinggal sekian lagi diambil pesen. Nah, ini udah anggap gratis saja atau anggap lunas saja. Apakah itu yuqamu alil had, atau bahasa di sini tadi hal tersebut kasarnya adalah apakah tindak pidana atau tidak? Secara fikih, aturan fikih itu tidak menjadi tindak pidana. Kenapa? Karena jelas dia punya utang dan utangnya udah jatuh tempo dari dulu, gitu. Tapi karena nggak bayar-bayar ya udah ibaratnya dipatotoskan dengan snack ini. Secara fikih sah-sah saja, gitu Ibu. Kalau yuqamu alil had, tidak disebut pelanggaran ataupun tidak disebut sebagai tindakan pidana. Itu secara fikih. Namun kalau secara aturan di kita di Indonesia hukum perdata saya kurang tahu ya tepatnya bagaimana itu Bapak Ibu. Tapi kalau secara aturan agama fikih itu tidak menjadikan hal tersebut dosa ataupun menjadi kesalahan, gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing punya hak, gitu. Yang ini dia haknya harus dikembalikan, yang itu hak dia ada sesuatu yang harus dikembalikan, maka tidak dengan uang diuangkan. Dengan kita tahu asalkan maklum benar-benar harganya sesuai dengan hutang yang harus dikembalikan, asalkan mungkin demikian. Mungkin begitu Ibu secara aturan fikih. Namun secara aturan perdata di Indonesia saya kurang atau belum memahami bagaimana aturannya kalau misalkan demikian. Cuman itu kembali adalah ibaratnya kalau mau seperti itu, gitu ya, dipersilakan secara fikih. Namun tetap alangkah bagusnya adalah dengan asas musyawarah, asas saling. Tapi kalau misalkan asas musyawarah saling enak tidak didapati, cara fikih tadi menjadi solusi. Karena fikih diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibaratnya untuk memenuhi hak masing-masing. Ya, Allah alam bisawab. Mungkin begitu, Bu. Oke. Izin kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi ada anak kaidah yang pertama, ma la yushtaratu ta'arudul jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu akhta alam yadur. Itu anak yang pertama. Yang mana tadi kesimpulannya adalah tidak disyaratkan tempat sholat disebutkan. Kalaupun disebutkan tidak apa-apa. Disebutkan tapi salah pun tidak apa-apa. Maka mangga bila ibadah nyebatkeun niat sholatnya teh niat abdi sholat 2 rakaat min ka kiblat jantan makmum dan imam fardu karena Allah Ta'ala salatnya di Masjidil Haram, ya Rob, amin, di Masjid Nabawi, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena binaan al-qaidah tidak disyaratkan penyebutannya secara global ataupun secara tafsil tempat sholatnya di mana, itu tidak disyaratkan. Wahakada. Maka ketika benar ataupun salah tempat sholatnya tidak menjadi masalah ke dalam kualitas sholat tersebut. Nah, beda dengan kaidah selanjutnya, anak kaidah yang kedua adalah yang ini yang merah nih, ma yushtaratu ta'arud lahu jumlatan. Sesuatu yang disyaratkan penyebutannya secara umum. Wala yushtaratu ta'yinu tafsilan, dan tidak disyaratkan
penyebutannya secara detail. Idza ayyanahu wa akhta'a. Kalau ini mah ketika disebutkan rinci maka bermasalah. Ya. Disyaratkan secara umum. Contoh jenazah. Ya, jenazah kan dalam fikih itu disyaratkannya dianjurkannya pembacaannya secara umum, gitu ya. Kalau secara detail nggak apa-apa, asalkan benar. Tapi kalau detail salah, oh ini bermasalah. Contoh, yang wafat itu adalah laki-laki. Yang wafat adalah jenazah laki-laki. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kembali Bapak Ibu, kita sedang berbicara mazhab al-Imam Syafi'i. Kemudian yang sholat jenazah, ini mensolatkan jenazah niatnya ghaibah, niatnya adalah untuk perempuan. Nawaitu an usalliya ala hadhil janazah, gitu ya. Jadi niatnya adalah untuk perempuan, padahal yang wafatnya laki-laki, dan bukan tidak disengaja, karena kalau dalam fikih gitu ya, semuanya sepakat para ulama mazhab yang 4, kalau tidak sengaja atau lupa khilaf maka rufial aklam. Jadi dianggap sah. Kalau apa? Kalau lupa, seperti kalau misalnya makan siang hari Ramadan lupa, maka dianggap sah asalkan langsung ketika ingat diburakeun deui gitu nya, tidak lantas diteleg. Jadi intinya kalau lupa mah itu rufial aklam, semua ulama sepakat. Tapi kalau misalkan sengaja, ya konteks kita adalah sengaja nih. Niatnya disengajakan adalah untuk perempuan, padahal yang wafatnya adalah laki-laki, jenazah yang kita sholatkan laki-laki. Ketika ditafsirkan niatnya adalah perempuan, maka sholatnya tidak sah. Nah ini, jadi ya kenapa? Karena disyariatkannya secara umum saja. Maka para ulama mazhab Syafi'i menganjurkan dalam niat sholat jenazah cukup saja. Nawaitu an usalliya janazata ala man hadara min amwatil muslimin. Niat abdi sholat jenazah di kangge umat Islam hadir bayan abdi. Gitu ya. Kalau saat goib kangge umat Islam anu goib anu teu katawis misalkan gitu. Tapi kalau salat jenazah ada berarti ya terhadap orang yang kita sedang sholatkan di depan. Jadi umumkan saja seperti itu maka sah. Gitu ya. Karena penyebutannya dengan jumlatan, dengan ijmal, dengan secara umum, secara global cukup. Nah, namun ketika ditafsir lebih bagus, silakan boleh gitu. Tapi kalau salah ditafsir salah maka bermasalah. Gitu ya. Nah, kada seperti contoh tadi salat jenazah. Nah, ini adalah anak yang kedua daripada kaidah al-umuru bi maqasidiha. Kemudian ada juga, nah di sini Maulana memberikan ini halaman atau kalimat terakhir dalam kaidah ini adalah apa? Yaitu wa minal qawaidil muhimmati, dan di antara kaidah penting juga allati yang tandariju, yang di antara anak hadil qaidah, bahwa kaidah ini yang termasuk dalam kaidah al-umuru bi maqasidiha ini adalah manista'jala syai'in, barang siapa yang terburu-buru dalam suatu perkara qabla awani, sebelum waktunya, uqiba bihirmani, maka dia akan diiqab. Diiqab itu apa? Dihukum bihirmani, atas atau dengan ketidakbolehannya. Seperti apa? Kalau dia tuh bahu kayak tahu. Contoh, ini kan masuk dalam kaidah al-umur bi maqasidiha. Apa? Manistajala syai'an qabla awani, barang siapa yang berburu-buru terhadap sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan diiqab, dihukum atas keharamannya. Seperti contoh, ada keluarga kaya raya, keluarga muslim kaya raya. Bapaknya tidak ada lagi anak kecuali si Ujang ini. Jadi satu-satunya anak hanya dia. Maka otomatis karena sangat kaya raya, anaknya pun laki-laki satu. Oh, ini asobahnya asobah bin nafs gitu ya. Tamplok sadaya harta warisan. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar waris ya Bapak Ibu ya. Kalau mudah-mudahan kita adakan daurah khusus tentang ilmu waris. Cuma kalau ilmu waris idealnya harus tetap muka, tapi bisa juga insya Allah online. Ilmu mewaris nanti ada ta'sib bil ghair, ma'al ghair bin nafs, kemudian juga asobah. Itu asobah maksudnya ada juga ashabul furud. Apa saja ashabul furud? Nus, sudusain, sudus,
sumun. Nah, itu unik ilmu waris nisful ilm, setengah daripada ilmu. Mudah yang nanti kita bisa pelajari. Nah, dalam ilmu waris, ketika ada seorang anak laki-laki, bapaknya wafat, dan dia hanya punya anak satu orang laki-laki saja, maka ini asobah bin nafs. Wah, tamlok sadaya warisan si laki-laki tersebut. Gitu ya. Nah, maka ketika si anak laki-laki ini nggak sabar, dia ini udah namanya pemuda, udah banyak ekspektasi, ingin ini, ingin itu, bapaknya kaya, minta gak dikasih, langsung aja ini. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan keluarga kita dijauhkan dari hal seperti ini, hanya contoh. Maka bapaknya dibunuh ini sama si anak ini. Supaya apa? Supaya langsung mewarisi harta dari bapaknya. Karena kan tadi katanya dengar ketika bapaknya nanti kalau wafat, maka karena dia anaknya cuma sendiri, asobah bin nafs. Jadi tamplok semua hartanya kepada si anak tersebut. Karena dia adalah satu-satunya laki-laki. Atau anaknya hanya satu dan dia ada seorang laki-laki. Nah, maka si anak ini berpikir ke situ, berarti ini saya akan bakal dapat banyak. Supaya dapat cepat, maka dibunuh saja. Karena kan wafat intinya. Dibunuh bapaknya tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah anak tersebut akan mendapatkan warisan? Sedangkan ia membunuh orang tuanya, membunuh bapaknya gitu. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena orang yang membunuh itu tidak akan mendapatkan warisan. Nah, anaknya, maksudnya anak yang membunuh ini tidak akan mendapatkan warisan. Kenapa dia membunuh? Dan diantara penghalang warisan adalah al-qatlu, yaitu membunuh. Gitu. Anak yang membunuh ayahnya, maka si anak ini tidak mendapatkan warisannya. Ini masuk ke dalam al-umur bimaqasidiha, segala perbuatan, segala sesuatu tergantung niat dan tujuannya. Maka kaidah ini, man ista'jala syai'an qabla awani, barang siapa yang terburu-buru terhadap suatu perkara sebelum waktunya, uqiba bihirmani, dihukum dengan ketidakbolehannya, dengan tidak boleh mendapatkan warisan tersebut. Kenapa? Karena dengan terburu-buru ingin mendapatkan warisan, maka sebelum waktunya, jadi sebelum waktunya itu artinya sebelum waktunya orang tuanya wafat dengan sendirinya gitu, tidak lantas dibunuh gitu. Karena kan membunuh orang itu kan membunuh sebelum waktunya, kasarnya gitu ya, meskipun pada hakikatnya qudratullah tidak demikian gitu ya. Maka uqiba bihirmani, karena anak tersebut dihukum dengan ketidakbolehannya anak tersebut mendapatkan warisan daripada ayahnya. Wah, dan kaidah ini sangat penting terutama bagi santri. Ini kalau kita aplikasikan nih santri ya ke dalam kehidupan kita nih, contoh santri, man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka akan diiqab dengan ketidakbolehannya. Contohnya kalau bagi santri apa? Santri belum bisa ngaji, itu udah ceramah misalkan, udah naik TV, misalkan gitu ya. Udah naik TV atau naik YouTube, subscribe-nya, pengen banyak misalkan itu. Tapi belum mampu, belum melangkah keilmuannya, apalagi belum bisa menjaga hatinya untuk tawadhu dan sebagainya, maka hati-hati, uqiba bihirmani, akan diiqab, akan disiksa dengan ketidakbolehannya mendapatkan futuh. Kam min alimin, betapa banyak seorang alim, betapa banyak orang alim baru saja mendapatkan satu fan ilmu saja, yang baru saja mendapatkan satu keilmuan saja, merasa dirinya menjadi al-alim al-allamah, merasa dirinya menjadi lebih pintar dari siapapun. Wah, itu kenapa? Karena belum waktunya, gitu ya. Belum waktunya. Maka para ulama berkata, al-ta'allum atau at-takallum, at-ta'allam qabla an tatakallam. Belajarlah sebelum berbicara. Ini adalah di antara kaidah ini. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Ya. Nah, di antara masalah ini juga bagi santri mungkin diantaranya man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Ini sejatinya harus kita aplikasikan kepada pengurus di pesantren. Kalau ada santri man istajala syai'an qabla awani, barang siapa yang terburu-buru terhadap sesuatu sebelum waktunya, contohnya apa? Kabur gitu ya kalau di pesantren, atau keluar dari pondok misalkan sebelum waktunya. Kan keluar dari pondok kapan? Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah melampaui setiap step-step dan sebagainya, kalau sudah kelas 6 misalkan, nah, maka uqiba bihirmani. Kalau keluar sebelum waktunya apa? Uqiba bihirmani. Kalau pulang sebelum waktunya apa? Maka akan dihukum. Maka kalau dihukumnya mungkin dengan A, B, C. Kalau yang keluar sebelum waktunya mungkin tidak akan diberikan jazahnya. Harusnya demikian. Nih kaidah ini harus ditetapkan, harus diaplikasikan gitu ya. Man ista'jala syai'an qabla awani
uqiba bihirmani. Nih, contoh lain. Nih ini Bapak Ibu, kita barangkali punya anak laki-laki atau perempuan yang sudah meranjak remaja, didekati oleh calonnya, ya Bapak Ibu. Barangkali udah mulai ada calon nih, kalau Bapak Ibu punya putranya perempuan, misalnya laki-laki, calon menantunya, kalau sebaliknya berarti perempuan. Nah, maka bagaimana maksudnya nih, kaidah ini bisa juga menjadi aplikasi untuk kehidupan anak-anak kita. Dalam artian, contoh misalkan ketika lagi masa-masanya mau menikah, ya mereka lagi kesang-seremnya sama pasangan, awas hati-hati, jangan dulu diabur. Sebab apa? Sebab kalau diabur, ini berhubungan kaidah ini, barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, awas hati-hati. Mungkin babi hirmani, pilih yang kena kebablasan, gitu ya, kebablasan, wahakala. Jadi biarkan semuanya pun ada waktunya, maka tunggu sampai waktu yang tepat. Itulah mungkin diantara hikmah daripada kaidah ini. Dan ini adalah anak daripada kaidah inti yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Insyaallah Bapak Ibu, besok kita bahas kaidah kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, anak kaidah ini nih, barangkali besok Bapak Ibu atau saya santria, jadi kalau mau dibaca-baca dulu bagus, biar besok kita diskusi. Karena kaidah kedua ini anaknya lumayan banyak. Ada al-aslu baqa'u makan ala makan, al-aslu bara'atu dhimmah, man syakka fi syai'in hal fa'alahu am la, wal aslu annahu lam yaf'alhu, dan al-aslu fil asyribah. Nah, ini kaidah yang keempat, anaknya ini unik ya. Besok kita bahas. Dan yang kelima, at-tarku la yuntiju hukman. Segala sesuatu yang ditinggalkan tidak menghasilkan hukum. Nanti besok kita bahas 5 anak kaidah daripada kaidah kedua yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan pukul 6. Semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah berikan futuh pada kita dan pemahaman terhadap ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Benar dari Allah, salah murni dari kesalahan fakir. Mohon maaf Bapak Ibu, jika ada pertanyaan apa yang ingin didiskusikan, bisa nanti inbox saja di grup, kita bahas bersama insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alil adhar wa ashabil akhyar, sallim tasliman kathira, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.